Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video mata kuliah statistika. Ini adalah video lanjutan dari video yang kemarin. Kita yang belajar mengenai sebaran distribusi peluang ya. Kalau di video kemarin itu saya hanya menjelaskan tentang sebaran binom ya, binomial. Di video ini nanti akan saya selesaikan yaitu untuk sebaran Poisson dan sebaran normal. Nah, seperti biasa ya, untuk mempelajari ini, kita nanti akan menggunakan tabel juga. Jadi saya harapkan kalian juga sudah menyiapkan tabel, yaitu tabel Poisson dan normal yang sudah saya kirim di Google Classroom ya. Kita ke sebaran Poisson. Nah, sebaran Poisson ini masih turunan dari sebaran binom. Gitu ya. Cuma bedanya apa? Ya, bedanya di ciri dari sebaran Poisson itu sendiri ya. Jadi sebaran Poisson itu atau suatu eksperimen atau suatu kegiatan atau kejadian, dia akan mengikuti dari sebaran Poisson itu jika memiliki dua ciri khususnya. Yang pertama yaitu N-nya atau ruang sampelnya itu terlalu luas ya. Kemudian peluang terjadinya kegiatan itu atau peluang kejadiannya kejadian itu adalah terlalu kecil gitu ya. Jadi N-nya itu besar gitu ya, dan peluang terjadinya itu sangat kecil. Jadi kalau memiliki ciri khusus seperti itu berarti kejadian kalian itu mengikuti sebaran Poisson. Misalnya seperti ini. Coba misalnya saya pengen tahu berapa sih peluang gitu ya, orang itu akan membuka tabungan gitu ya, atau sebagai nasabah baru gitu di bank saya misalnya ya. Jadi berapa sih peluang orang gitu ya akan menjadi nasabah baru di Bank BRI misalnya gitu ya. Itu kita lihat dari sekitar jam 8 sampai jam 12 misalnya ya. Dari rentang jam 8 sampai jam 12 kira-kira berapa sih peluangnya ya orang itu akan menjadi calon atau akan menjadi nasabah baru ya, bukan calon tetapi akan menjadi nasabah baru pada Bank BRI. Nah, kalau misalnya kasusnya seperti itu kan berarti N-nya ya kan, N-nya itu kan berarti sangat luas sekali ya kan, kita tidak bisa menghitung ruang sampelnya. Kenapa? Karena setiap orang ya, baik yang penting sudah punya KTP kan gitu ya misalnya, ataupun belum itu pun juga bisa ya dibuka dengan KTP-nya orang tua misalnya seperti itu. Itu kan punya peluang yang sama ya kan untuk menjadi calon nasabah ya kan. Jadi tidak hanya di area situ aja, bisa aja orang yang di luar dari daerah area dari Bank BRI itu ya kan. Jadi kita tidak bisa istilahnya mendata N-nya atau banyaknya ruang contoh kita atau ruang sampel kita yang kita hitung untuk kejadian ini. Jadi kan sampelnya sangat besar sekali, ruang sampelnya. Kemudian peluangnya pasti juga akan sangat sangat kecil. Jadi dari jam 8 sampai jam 12 itu kira-kira berapa gitu. Ada berapa orang sih nanti yang akan berkunjung di bank kita gitu ya, di Bank BRI misalnya, untuk dia akan menjadi seorang nasabah baru gitu kan. Nah, itu kan peluangnya sangat kecil. Nah, kalau seperti itu, makanya kita nanti dekati dengan sebaran Poisson. Nah, kalau di binom kemarin itu kan N ulangannya ya kan, itu kan terukur ya kan, N ulangannya terukur, banyaknya kejadian yang sukses juga terukur ya kan. Nah, kalau sebaran Poisson ini itu kita tidak bisa lagi mengukur itu, makanya nanti pada rumusannya nanti itu kita dekati dengan rata-rata gitu ya. Jadi sebaran Poisson ini nanti konsepnya dengan menggunakan rata-rata. Nah, kalau dengan rata-rata kan kalian bisa hitung ya kan. Jadi misalnya kalian eksperimen gitu selama 1 minggu gitu ya, atau mungkin selama 2 minggu. Coba kalian amati gitu ya, kalian mengamati dari jam 8 sampai jam 12 itu pada hari pertama, misalnya Senin itu ada berapa orang, kemudian Selasa ada berapa orang, Tiga ada berapa orang, sampai hari Jumat ada berapa orang. Nah, itu selama 2 minggu itu kan kalian punya datanya
ya kan? Nah, kalau gitu kan kalian bisa hitung rata-ratanya ya. Jadi selama 2 minggu itu ya perkiraan aja rata-ratanya itu orang akan menjadi nasabah baru gitu ya. Itu di antara jam 8 sampai jam 12. Oh, itu ternyata rata-ratanya sekitar 4 orang atau 3 orang. Nah, seperti itu barulah kita bisa nanti mencari peluangnya. Makanya sebaran Poisson sendiri gitu ya, itu rumusnya seperti itu ya. Jadi Px mu ya, itu bacanya mu. Oke. P X mu ya sama dengan E pangkat min mu, oke, kalikan mu pangkat X per X faktorial. Nah, E ini adalah bilangan konstanta ya, atau istilahnya bilangan tetap gitu ya. Itu 2,718. Oke, kemudian mu itu adalah rata-rata kejadian. Nah, ini adalah rumus hitung dari sebaran Poisson. Nah, nanti pada saat kita kasusnya itu kita bisa langsung aja menggunakan tabelnya ya. Oke. Misalnya seperti ini. Rata-rata jumlah hari sekolah ditutup karena salju itu adalah 4 hari gitu ya. Berapa peluang bahwa sekolah itu akan ditutup selama 6 hari. Kita kira peluangnya berapa? Nah, kita langsung aja pakai konsep tabel aja ya biar lebih mudah. Tabelnya silakan kalian lihat gitu ya. Oh, maaf. Sebentar, saya lihat tabelnya dulu. Nah, oke. Oke, tabel Poisson. Nah, nih. Oke ya, tabel Poisson ini ada 2 parameter yang harus kalian lihat. Yang pertama itu adalah lambda, di sini lambda ya. Lambda itu adalah rata-rata, oke, atau mu, jadi sama aja. Kemudian X itu adalah banyaknya kejadian yang kita cari gitu ya. Nah, kemudian di tabel Poisson itu tandanya juga konsepnya sama seperti di binom kemarin. Itu yaitu kurang dari ya, kumulatif kurang dari sama dengan gitu ya. Jadi membacanya ini nanti gitu itu sama dengan binom. Jadi peluang yang ada di tabel ini itu semuanya adalah sudah peluang kumulatif gitu. Jadi tidak bisa langsung kalian gunakan gitu. Jadi konsepnya sama seperti kemarin. Jadi kalau misalnya tanda di soal kita itu sama dengan tanda yang ada di tabel, itu berarti silakan kalian langsung gunakan. Tetapi kalau misalnya belum gitu ya, jadi silakan kalian rubah dulu gitu. Sama seperti yang kemarin. Oke, sekarang coba kita cari di kasus kita tadi, itu kan adalah rata-ratanya 4, ya kan? Mu-nya 4. Oke, berarti kalian nih ya, berarti kalian cari dulu lambda di 4, berarti ini. Oke, ini ya 4. Nah, yang kita cari itu adalah pada saat X-nya sama dengan 6 ya. Yang saya cari itu adalah PX sama dengan 6. Oke, kalau kita mencari ini, satu titik kan ya ini ya, hanya 6 sama dengan, berarti kalian mencarinya adalah kumulatifkan dulu sampai ke 6, baru dikumulatifkan sampai ke 5 ya. Kumulatifkan dulu sampai 6 baru dikurangi dengan kumulatif sampai yang ke 5. Kumulatif sampai yang ke 6. Oke. Ini ya. Berarti 0,8893. Kumulatif sampai yang ke 5 0,7851 ya. Berarti ini 0,8893 oke dikurangi 0,7851. Nah, selisihnya berapa? Nah, itu hasil dari peluang. Oke, hasil dari peluang sekolah itu akan ditutup selama 6 hari gitu. Nah, ini kalau ini misalnya kasusnya hitunglah peluang lebih dari. Nah, ini lebih dari 15 tikus. Oke, berarti yang kita cari itu adalah PX lebih dari 15. Nah, kalau lebih dari seperti ini ya berarti tinggal kita kurangi seperti konsep yang kemarin ya.
Berarti kalau kita menghitung lebih dari 15, berarti 1 dikurangi P X kurang dari 14. Ya. Oke. Berarti 1 min. Oke, ini tolong sebentar. Oh, lebih dari 15. Sorry, maaf. Bukan lebih dari sama dengan kok ya. Oke, maaf. Oke, lebih dari berarti X lebih dari 15. Gini ya. Oh iya, lebih dari 15 itu kan berarti 15 itu tidak ikut kan ya. Berarti 16 dan seterusnya. Oke, berarti tinggal cari 1 min peluang X kurang dari sama dengan 15. Ya. Berarti 1 min berapa ini? Ini rata-rata seluas itu adalah 10. Oke, berarti ini kita cari di lambda 10. Atau di mu 10. Nah, 10 ini ya. Nah, kurang dari sama dengan 15. Oke, 15 itu berarti ini ya. 0,9513. Berarti 1 min 0,9513. Oke, hasilnya berapa? Gitu ya, silahkan kalian hitung ya sambil mencoba gitu. Nah, kalau ini misalnya sekarang ini ya. Kepala bagian kredit pada data Bank Lipo itu peluang seorang nasabah kredit tidak mampu melunasi atau menjadi kredit macet itu sebesar 0,025. Apabila Bank Lipo pada bulan Mei itu menerima 40 nasabah, berapa peluangnya? Yang pertama ada tepat 3 nasabah. Kemudian yang kedua yaitu paling sedikit ada 3 nasabah yang akan macet. Oke, ini berarti kita cari rata-ratanya dulu ya. Mu itu diperoleh dari N kalikan P. Itu kan berarti yang diketahui adalah N-nya 40. Peluangnya itu 0,025. Kita cari mu-nya dulu. Mu itu rumusnya N kali P ya, berarti 40 kali 0,025 ketemu 1. Yang pertama yaitu ada tepat 3 nasabah. Berarti PX sama dengan 1. Tepat 3 sama dengan 3, maaf. Ya, berarti kita cari dulu X kurang dari sama dengan 3 ya, kurangi X kurang dari sama dengan 2. Nah, berapa ini? Coba kita cari. Rata-ratanya 1. Mu-nya 1. Mu 1. Oke, berarti ini 3 dikurangi 2. Oke ya, berarti yang ini ya. 3 kurangi 2. Nah, ini ya, 3 kurangi 2 ya, berarti 0, berapa ini? 9 8 10 dikurangi 0,9197. Nah, hasilnya berapa? Kalau yang B itu baru kita cari paling sedikit. Ya, paling sedikit ada 3 nasabah. Paling sedikit itu kan berarti 3, 4, 5 dan seterusnya gitu kan? Ya, berarti yang saya cari adalah PX lebih dari sama dengan 3. Ya, berarti 1 dikurangi peluang X kurang dari sama dengan 2. Ya, 1 min kurang dari sama dengan 2. Ini ya, udah ya, ketemu ya. 0,9197. Hasilnya berapa? Nah, itu hasilnya sudah saya hitungkan. Nah, gitu. Oke, misalnya di kasus ini. Secara rata-rata suatu simpangan terjadi 3 kecelakaan gitu ya. Baik, berapa peluang
bahwa pada suatu bulan tertentu di simpangan itu terjadi tepat 5, kurang dari 3, sekurang-kurangnya 2, 3 sampai 7, lebih dari 4. Nah, kita berarti yang diketahui dulu itu adalah mu-nya, atau lambdanya, mu-nya itu 3. Yang pertama yaitu tepat 5. Berarti P X sama dengan 5. Berarti kalian cari kumulatifkan dulu sampai 5, baru dikurangi kumulatif sampai yang ke-4. Oke. Kemudian yang B, kita nanti lihat tabelnya sekalian ya. Kurang dari 3. PX kurang dari 3. Kalau kurang dari 3 ini kan berarti peluang X kurang dari sama dengan 2. Ya kan? Kurang dari 3 itu kan berarti 3 nggak ikut ya. Jadi mulai 0, 1, dan 2. Saya tuliskan seperti ini. Sama aja kan? Nah, yang C sekurang-kurangnya 2. Oke, berarti peluang sekurang-kurangnya 2 itu kan berarti paling sedikit 2 kecelakaan ya. Berarti kalau saya tuliskan dalam bahasa matematikanya itu kan berarti X lebih dari sama dengan 2. Kalau lebih dari sama dengan 2 berarti saya cari aja 1 min dikurangi kumulatif kurang dari sama dengan 1 ya. Kok 1 kenapa toh Bu? Masih diingat lagi di video yang binomial kemarin ya. Dan perlu diingat juga bahwa peluang itu nilai maksimalnya adalah 1. Oke. 3 sampai 7. Nah, berarti X 3 sampai 7 itu berarti peluang dikumulatifkan dulu sampai 7 baru dikurangi kumulatif sampai yang ke-2. Yang E lebih dari 4 berarti PX lebih dari 4 ya. Berarti saya carinya adalah 1 min peluang X kumulatifkan dulu sampai yang ke-3 ya. Lebih dari 4. Oh, lebih dari 4 itu 4 nggak masuk ya, sorry. Berarti dikumulatifkan kurang dari 4. Nah, gitu. Ya. X lebih dari 4 itu kan atau sama dengan X lebih dari sama dengan 5. Ya kan? Nah, berarti carinya 1 min X kurang dari sama dengan 4. Nah, kalau sudah gini tinggal kita cari yuk di tabelnya. Berarti mu-nya 3 atau lambdanya 3. Nah, ini 3. Oke, berarti ini ya. Berarti nilai peluang nanti yang akan kita gunakan untuk menghitung itu adalah ini. Oke. Tepat 5. Tepat 5 itu tadi caranya kumulatifkan dulu sampai ke 5. Berarti ini ya, berarti 0,9161. Oke. Dikurangi kumulatif sampai ke 4. Sampai ke 4 berarti atasnya itu. Berarti 0,8153. Hasilnya berapa? Kalau ini kurang dari 3 ya. Kurang dari 3 itu kan sama dengan kurang dari sama dengan 2. Nah, berarti ketemu nih langsung 0,4232 ya. 0,4232. Oke. Kemudian sekurang-kurangnya 2. Ya, kalau sekurang-kurangnya 2 itu berarti kalian cari kumulatifkannya dulu itu kan 1 ya. Nih, makanya kalau kalian lihat peluang di Poisson itu juga terakhirnya adalah 1. Ya karena apa? Ya karena peluang itu sendiri itu nilai maksimalnya adalah 1. Oke, berarti 1 kurang dari sama dengan 1. Oke, berarti ini 0,1991. Oke, hasilnya berapa? Ya, 3 sampai 7. Nah, yang 7 ini 0,9881 ya, berarti 0,9881 kurangi kumulatif sampai yang kedua. Nih, 0,42332. 4232. Nah, hasilnya berapa?
Yang terakhir lebih dari 4 ya. Berarti kumulatif sampai yang keempat ini ya. Berarti 8153 ya. Berarti 1 min 0,8153. Nah, hasilnya berapa ini peluangnya? Oke ya. Jadi yang ya ini belum hasil akhir loh ya. Ini masih pengurangan gitu ya. Jadi tolong diselesaikan ya biar tahu berapa sih peluangnya gitu. Oke, itu untuk Poisson ya. Jadi Poisson ini membaca tabelnya itu sama aja dengan kemarin pada saat kalian membaca binom ya. Jadi konsepnya menghitung atau konsepnya mencari itu sama aja dengan pada saat kalian mencari kemarin di binom gitu. Nah, itu untuk sebaran Poisson gitu ya. Nah, sekarang kalau untuk sebaran normal, normal ini adalah salah satu sebaran pada variabel kontinu gitu ya. Jadi kalau data-data kalian itu nanti itu variabelnya kontinu, jadi mengikutinya pakai sebaran normal. Nah, kontinu sendiri itu yang seperti apa? Yang ada satuannya, yang nilai apa itu dari pengukuran itu biasanya kontinu gitu. Kalau yang tadi itu kan diskrit ya, makanya kasus-kasusnya itu biasanya yaitu diskrit seperti orang ya, banyaknya kecelakaan, banyaknya hari gitu ya, itu kan diskrit, nggak mungkin toh hari itu adalah 1,5 hari gitu kan, gimana seperti orangnya 1/4 gitu ya, seperempatnya itu yang apa itu kan ya yang tidak bisa kita jabarkan. Nah, itulah yang kita sebut dengan variabel diskrit. Nah, kalau yang ini itu adalah variabel yang kontinu. Nah, variabel kontinu atau yang kita sebut dalam variabel normal, itu tampilannya seperti itu. Ya, itu adalah tampilan dari sebaran normal. Jadi sebaran normal tuh kalau saya gambarkan, kalau kalian mungkin membaca buku statistika gitu ya, sering membaca buku statistika gitu, saya harapkan sih seperti itu kalian akan menemui di penjabaran atau di buku itu kan gambar seperti ini ya. Nah, inilah yang kita sebut sebagai sebaran normal. Sebaran normal itu tampilannya seperti lonceng, makanya ada yang menyebutnya lonceng gitu ya, bentuknya seperti lonceng. Nah, sebaran normal itu terdiri dari mu sama sigma ya, nilai tengah kemudian sigma atau simpangan bakunya. Nah, mu-nya itu ada di tengah-tengah sini. Mu, kemudian kemiringannya atau kelandaian dari sebaran normalnya ini itu adalah sebesar simpangan bakunya. Nah, kemudian sebaran normal sendiri itu adalah sebaran yang setangkup. Setangkup itu maksudnya apa? Jadi nilai tengahnya ini, mu-nya ini, itu membagi luas area ya, itu menjadi 2 bagian sama besar, atau nilai mu-nya itu membagi luas area di sebaran normal ini itu menjadi 2 bagian sama besar. Nah, kemudian luas area di sini ya kita masih menggunakan konsep peluang gitu. Nah, luas area di bawah kurva normal ini, itu luasnya adalah 1 ya. Jadi luas areanya itu adalah 1 ya. Masih dengan menggunakan konsep peluang ya, jadi peluang itu juga maksimal 1. Nah, makanya luas areanya ini itu sama dengan 1. Nah, berarti yang di sini itu berarti luas areanya setengah. Berarti yang di sini itu adalah luas areanya juga setengah. Cuma yang membedakan ini mu-nya itu adalah 0 ya. Makanya yang membedakan hanya di sini itu adalah area positif. Daerah positif. Kalau yang di sini itu adalah daerah negatif. Nah, seperti itu. Ya, tadi berbentuk lonceng atau genta ya, sama aja. Nah, kemudian kurva normal sendiri itu adalah rumusnya seperti itu. Nah, kita nanti tidak menggunakan
perhitungan ini untuk mencari peluangnya. Kita nanti cukup dengan menggunakan tabel juga ya. Cuma ini kalau kalian pengen tahu bentuk dari fungsi sebaran normal itu seperti itu ya. 1/2 mu sigma P kali akar dari 2 mu sigma P kali E pangkat min setengah X min mu per E kuadrat gitu ya. E-nya itu adalah sama seperti tadi ya, bilangan pasti gitu ya, 2,718. Kemudian Pi-nya itu adalah 3,14. Nah, gitu. Nah, ini ya sifat kurva normal seperti tadi yang saya katakan itu bahwa modusnya itu adalah titik pada sumbu mendatar yang membuat fungsi mencapai maksimum. Nah, modusnya itu terjadi pada saat X sama dengan mu ya. Jadi modusnya itu ini. Titik puncaknya ini. Oke. Kemudian kurvanya setangkup ya melalui nilai tengah mu. Oke. Kemudian mendekati sumbu mendatar itu akan menjauhi nilai tengahnya otomatis ya. Kemudian luas areanya juga itu sama dengan 1 ya. Luas area atau luas di bawah kurva itu sama dengan 1. Oke. Kita sekarang mencari, nah ini contoh dari sebaran normal ya. Yang pertama itu mu satunya kurang dari, tetapi sigmanya ya, simpangan bakunya itu sama. Kemudian kalau yang kedua itu rata-ratanya sama mu-nya, tetapi sigma yang pertama itu kurang dari sigma yang kedua ya. Jelas karena yang pertama ini lebih runcing ya daripada yang kedua. Yang kedua lebih landai ya, karena sigma itu tadi itu mengukur dari kelandaian dari sebaran normal. Nah, ini. Oke, kita sekarang mencari luas daerah di bawah kurva. Nah, untuk mencari di bawah kurva ini ya, jadi di tabel saya perlihatkan dulu tabel normalnya. Tabel normal itu seperti ini ya. Jadi nilainya itu Z. Oke, kita dekati ya, atau kita transformasi dulu dari X ke Z. Nah, kok tidak X? Kalau yang tadi itu kan X ya, tetapi kalau di normal itu Z. Nah, makanya nanti pada saat kalian menghitung luas area ya, atau mencari peluang di bawah kurva normal, itu kita transformasi dulu. Berarti yang awalnya dari PX kurang dari X gitu ya. Ya. Itu saya rubah dulu menjadi PX. Saya rubah dulu menjadi PZ kurang dari maaf ya. Oke. Saya punya PX gitu, saya rubah menjadi ke bentuk Z. Ya. Nah, Z-nya sendiri, Z-nya sendiri itu adalah rumusnya adalah X min mu per sigma. Nah, normal sendiri itu rumusnya seperti ini, X min mu per sigma Z-nya ya. Oke, kita langsung ke kasusnya aja biar gampang. Maaf. Oke, kasusnya ini ya. Sebuah perusahaan alat listrik itu memproduksi bohlam yang umurnya menyebar normal dengan nilai tengahnya 800 dan simpangan bakunya 40. Oke, hitunglah peluang sebuah bohlam hasil produksinya akan mencapai lebih besar, lebih kecil, dan antara. Oke, saya kasih tahu dulu ya bahwa tabel normal ini itu luas ya, luas area. Luas area pada tabel normal yang saya bagikan itu adalah
sisi sebelah kiri. Nah, gini. Nih, luas areanya yang seperti ini. Oke, ini luas areanya. Oke, jadi nilai peluang yang ada di sini itu menghitungnya atas dasar luas area yang ada di sisi kiri atau kurang dari, gitu. Oke. Nah, kita coba ke kasusnya ya. Sebuah perusahaan, oke, nilai tengahnya ya, berarti yang diketahui itu adalah mu-nya 800, sigmanya adalah 40. Yang pertama itu adalah peluang X lebih besar 825. Ya, kita cari nanti nilai Z-nya dulu. Oke, kita rubah dulu ke dalam bentuk Z. Berarti Z sama dengan X min mu per sigma. X-nya itu berarti 825. Oke, min 800 per 40. Ya. Berapa ini? Ini berarti 25 per 40. Bagi 55 ya. 5 per 8. Ya, 5 per 8. Oke, atau 0, berapa ini? 0,